Look at that, the view so cool. What's up guys? Balik lagi nih guys bersama saya Rega Dwi Putra di Destinasi Kerabat Saintia. Di destinasi kali ini kita sedikit mengulas fenomena alam yang terjadi di Danau Maninjau. Kira-kira apa saja penyebab ratusan bahkan ribuan ton ikan di danau ini mati terapung di atas permukaan danau? Selengkapnya di Destinasi Kerabat Saintia. Sebelum mengulasnya lebih dalam, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen ya guys. Danau Maninjau adalah sebuah danau vulkanik yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Danau dengan luas sekitar 99,5 km persegi dengan kedalaman mencapai 495 meter ini merupakan danau terluas ke-11 di Indonesia dan terluas kedua di Sumatera Barat. Danau vulkanik ini berada di ketinggian 461,50 meter di atas permukaan laut. Sejauh mata memandang, luasnya danau ini hanya dibatasi oleh bukit-bukit yang ada di pojok sana. Inilah sisa-sisa letusan Gunung Tinjau atau yang kita kenal dengan Danau Maninjau. Menurut legenda, Danau Maninjau pada awalnya merupakan gunung berapi yang di puncaknya terdapat sebuah kawah yang luas. Oleh karena ulah manusia, gunung berapi itu meletus dan membentuk sebuah danau yang luas. Danau ini memiliki peran penting bagi perekonomian masyarakat Sumatera Barat, seperti sumber pembangkit listrik tenaga air, tempat pariwisata, dan kegiatan sektor perikanan. Meskipun demikian, tanpa adanya upaya dalam menjaga pelestarian danau, nilai ekonomi danau ini akan menurun, sehingga menimbulkan dampak negatif lain. Dampak negatif ini diakibatkan oleh ulah manusia dan fenomena alam. Keberadaan budidaya ikan atau keramba jala apung mempunyai potensi yang besar dalam hal pencemaran air. Peningkatan jumlah KJA yang tidak terkontrol dan kebiasaan budidaya yang kurang baik dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif, baik terhadap lingkungan perairan danau dan kelangsungan usaha budidaya. Setelah sampai di sini, ternyata kualitas airnya jauh dari ekspektasi saya. Saat ini Danau Maninjau terdapat sekitar 17.000 petak keramba jaring apung. Jumlah ini tentunya telah melebihi batas maksimum, yaitu 6.000 keramba. Pemanfaatan danau untuk budidaya ikan melalui keramba jaring apung ini menjadi pemicu segala permasalahan kualitas air Danau Maninjau. Danau telah tercemar sisa pakan ikan dalam jumlah yang cukup besar. Ketinggian lumpur danau akibat sisa pakan ikan ini telah melebihi 50 cm. Bahan pencemar utama yang masuk ke perairan danau terdiri dari limbah organik, residu pestisida, anorganik, dan bahan-bahan lainnya yang secara cepat atau lambat masuk ke badan perairan danau. Selain itu, logam berat juga dapat masuk ke badan air. Beberapa logam berat umumnya diperlukan oleh organisme untuk berkembang. Tetapi jika konsentrasi logam berat pada perairan melebihi ambang batas, maka dapat menjadi toksik bagi organisme yang berada di perairan tersebut. Peningkatan logam berat biasanya terjadi akibat masuknya limbah seperti limbah industri, pertambangan, rumah tangga, dan pertanian. Pencemaran perairan danau tidak hanya dapat menimbulkan kerugian secara ekonomis dan ekologis berupa penurunan produktivitas hayati perairan, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan, bahkan lambat laun dapat menyebabkan kematian manusia yang memanfaatkan perairan danau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, ratusan ton ikan milik petani keramba jala apung di Danau Maninjau mati akibat fenomena ini, seperti endapan pakan ikan yang telah menumpuk di dasar danau setinggi 50 cm lebih, tubo belerang, dan cuaca buruk. Terkhusus tubo belerang, siklusnya terjadi tahunan,
yang mengakibatkan petani merugi miliaran rupiah. Fenomena alam ini membuat kotoran ikan serta sisa pakannya naik ke permukaan danau, sehingga menyebabkan pasokan udara dan arus di dalam danau berkurang yang mengakibatkan jumlah ikan yang mati di Keramba Jala Apung milik petani ini terus bertambah. Untuk menghadapi siklus tahunan ini, pemerintah setempat mengimbau petani agar tidak membuang bangkai ikan ke dalam danau. Sementara ribuan ikan yang mati dan mengapung di luar Keramba dihanyutkan angin ke pinggir danau. Hal ini membuat bangkai ikan memenuhi pinggiran danau. Guna mengurangi dampak lanjutan berupa pencemaran udara karena bau bangkai, pemerintah setempat melakukan penguburan bangkai ikan di lokasi yang berbeda. Kerabat Sentia, sekarang saya berada di tepian Danau Maninjau. Ketika saya sampai di sini, yang membuat saya sedih adalah ratusan, bahkan bisa dikatakan ribuan ikan terdampar di tepian danau ini, dan bau amisnya begitu menyesakkan. Setelah saya berdiskusi dengan masyarakat, ternyata ikan yang mati terdampar di tepian Danau Maninjau bukan hanya terjadi akibat fenomena alam, akan tetapi lebih kepada kebiasaan masyarakat Danau Maninjau, terkhusus yang memiliki tambak, memberi pakan ikan dengan jumlah besar, sehingga pakan tersebut mengendap di dasar danau, dan yang terjadi kualitas air danau terpengaruhi atas endapan tersebut yang mengakibatkan ikan tersebut mati. Jadi, bagi kerabat Sentia yang rumahnya berada di sekitar Danau Maninjau, yuk terus jaga pelestarian danau ini agar nilai ekonomis danau ini dapat terjaga. Itulah destinasi kerabat Sentia di Danau Maninjau. Tunggu destinasi kami selanjutnya.